Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Duriandi ini akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Baik, yang pertama pengambilan keputusan. Adapun pengertian pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor yang tindak campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk mencapai sebuah keputusan, yaitu kita harus menyadari bahwa perlu membuat keputusan, menentukan tujuan yang akan dicapai, menghasilkan alternatif yang mengarah pada pencapaian tujuan yang diajukan, mengevaluasi apakah alternatif ini memenuhi harapan seseorang, dan yang terakhir, menentukan alternatif terbaik yang dapat menyeratkan hasil global yang efisien. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu yang pertama, pengambilan dan definisian atau suatu masalah atau peluang. Pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang terakhir, penerapan dan tidak lanjut. Adapun motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu satu, keinginan terhadap kestabilan atau kepastian, serta dua, keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Adapun jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua, model sosial. Model ini adalah kebalikan dari model ekonomi ekstern. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Dan yang terakhir, model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena memiliki kemampuan untuk berpikir, mengelola informasi, membuat pilihan, dan belajar. Akan tetapi, terdapat batasan rasionalitas mereka. Adapun dua cara-cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, rasional terbatas. Rasionalitas terbatas, bounded rationality, berarti bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Yang kedua, intuisi. Intuisi juga dapat didefinisikan sebagai peran untuk mengenali sesuatu tanpa penjelasan, tetapi intuisi bukan sesuatu yang misterius. Yang ketiga, identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan dipilih dan lebih tinggi daripada masalah yang penting. Yang keempat, pembuatan pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengendalikan heuritis atau jalan pintas penilaian dan dalam pengambilan keputusan. Heuritis adalah strategi yang disederhanakan dalam pengambilan keputusan yang mana para manajer dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, informasi yang terbatas, dan keterbatasan kognitif. Adapun yang ketiga, teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik. Yang kedua, teknik keputusan kelompok. Pendekatannya didasarkan pada informasi berdampak terhadap besarnya kesuksesan selain dampak teknologi informasi yang semakin maju dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, teknik Delphi. Teknik Delphi dipopulerkan di belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Yang keempat, teknik kelompok nominal. Kelompok nominal telah digunakan oleh ahli psikologi sosial dalam penelitiannya selama bertahun-tahun. Kelompok nominal hanya kelompok di atas kertas. Hal ini hanya kelompok karena tidak ada interaksi verbal atau antar anggota. Yang keempat, asumsi keperlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, resolusi semu dari konflik, menghindari ketidakpastian, pencarian masalah, pembelajaran organisasi, manusia, pra pengambil keputusan organisasi, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah, fenomena pemikiran kelompok, fenomena perubahan yang beresiko, pengaruh dari diskusi kelompok, kesatuan kelompok, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas,
kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan-bawahan, pengaruh dasar kekuasaan, dampak dari tekanan waktu. Yang kelima, pengambilan keputusan oleh pemegang baru versus para pakar. Penguji informasi, pengujian diidentifikasi sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas, yang mana keputusan tersebut harus dilaksanakan. 2. Integritas penemuan dan pengamatan. Dalam konteks ini, integritas melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Yang ketiga, pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan temuan. Yang keenam, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode mana seseorang menerima, menyimpan dan memproses, serta meneruskan informasi. Individu dan jenis kepribadian sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Perbedaan mengenai interaksi dampak yang memodifikasi dari kepribadian dan gaya kognitif dibatasi pada dampak dari toleransi terhadap ambiguitas, variabel pribadi, dan kebebasan wilayah gaya kognitif. Yang pertama, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Kedua, data akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah. Yang ketiga, dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan. Yang keempat, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Kelima, umpan balik. Dan keenam, fiksasi fungsional. Kesimpulan, secara tradisional sistem biaya belum menyentuh aspek-aspek keperilakuan sehingga menghasilkan suatu reaksi yang kurang diharapkan, manakala sistem biaya tersebut digunakan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja. Walaupun berpotensi untuk meningkatkan motivasi kerja, sistem biaya tradisional juga berpotensi menaikkan kemungkinan perilaku disfungsional dari orang-orang dan memiliki kecenderungan yang bersifat memaksa. Melalui pendekatan keperilakuan, pengguna sistem biaya langsung akan dapat menimbangkan atau menghilangkan reaksi disfungsional dari pihak-pihak yang terkait. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.